Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tarik? Khair, baik. Hai Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai nih Ustaz. Baik, baik. Insya Allah. Kita mulai ya. Baik Ustaz. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, tentunya masih pada pembahasan hak-hak suami istri yang perlu untuk diketahui di dalam menjalin rumah tangga, dan siapa saja di antara suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing ya tanpa mengedepankan tuntutan hak kepada salah satu pasangannya, ya maka insya Allah ini merupakan hal yang paling terbesar yang akan mendorong akan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kalau seandainya setiap pasangan hanya memikirkan haknya dan menyampingkan dari kewajibannya, maka disinilah awal dari keruntuhan rumah tangga itu sendiri. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, min haqqi zawj ala zawjatihi an tatawaddada ilaih wa an tarhamahu wa an takuna sakanan lahu. Wa qad qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dari hak seorang suami yang harus dijalankan oleh suami istrinya adalah semaksimal mungkin si istri memiliki sikap lembut kepada suaminya, menyayangi suaminya, merahmati suaminya, wa takuna sakanan lahu, dan menjadikan dia itu adalah tempat yang dimana istrinya, suaminya itu menjadi tenang di sisinya. Ya, jangan sampai seseorang memiliki rumah yang megah, ya di setiap sudut ruangan ya dipasang pendingin, namun rumahnya adalah neraka untuk dirinya. Dan nerakanya rumah bukan dikarenakan kurangnya aksesoris yang ada dalam rumah tersebut, bukan kurangnya perabotan, tapi terkadang rumah itu menjadi neraka dari sebagian suami dikarenakan istri tidak bisa memposisikan dirinya. Ya, si istri hanya mengeluh dan menuntut haknya tanpa menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri. Maka inilah yang harus diusahakan oleh setiap ibu-ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat kita nih sudah membahas babnya masing-masing. Ya, jangan nanti disangka, wah ini Ustadz tentang laki-laki, ya ibu-ibunya saja yang dibicarakan. Masalah suami sudah kita bicarakan pada kajian kita sebelumnya. Ya, nah sekarang kita fokus kepada ibu-ibu, ya, dan jadikanlah kita sebagai pasien, dan jadikanlah kita sebagai orang yang membutuhkan dari apa yang dinasihatkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Karena toh
Ya, para bapak-bapak sebagai seorang suami bukan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu juga ibu-ibu sebagai manusia bukan bidadari yang turun dari surga yang tidak memiliki kekurangan. Maka setiap pasangan merasa ada kekurangan pada dirinya, maka bagaimana semaksimal mungkin dia berusaha agar kekurangan tersebut, para hadirin dan hadirat, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara salah satu tujuan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri kalian sendiri pasangan, ya, istri-istri. Ya, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa merasakan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan semoga Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan saling menyayangi. Ya. Maka inilah posisi suami, posisi istri. Jangan sampai Anda sebagai seorang istri, keberadaan Anda di tengah suami Anda justru ya menghilangkan kenyamanannya, menghilangkan ya ketenangan dalam hidupnya. Jadi justru si suami senang kalau istrinya minta pulang kampung. Ya, kadang-kadang dia berpikir, pajan oh ini yang ke kampung. Kapan istri saya minta pulang kampung? Kapan istri saya mudik? Bukan dia ingin istilahnya dia punya perempuan lain, dia punya selingkuhan, enggak. Ya, dia ingin terkadang merasa tenang, tidak ada istri di rumah. Nah, kalau seandainya ibu-ibu ya punya suami yang seperti ini, maka jangan salahkan suami 100%. Ya, ini jangan-jangan suami saya ini ada selingkuhan, jangan-jangan dia buat masuk perempuan di sini. Kalau saya pulang senang, enggak mesti. Ya, terkadang ketika ibu-ibu tidak memposisikan diri sebagai seorang istri, ia akan memberikan ketenangan kepada suaminya. Ya, dan itu bisa saja terjadi. Bisa saja ibu-ibu bisa jatuh dalam hal yang seperti ini. Dan Nabi SAW mengatakan, nisa'ukum min ahlil jannah, istri-istri kalian yang akan masuk ke dalam surga adalah istri-istri yang memiliki al-wadud al-walud. Istri-istri yang memiliki kelembutan dan istri-istri yang bisa memberikan kepada kalian anak dan istri-istri yang penyayang. Ya, istri yang penyayang. Begitu juga ketika si istri berkomunikasi dengan anaknya. Si anak senang kalau mamanya nggak ada di rumah. Ya, si anak senang kalau uminya pergi. Senang dia. Karena apa? Nggak ada orang yang cerewetin dia, nggak ada yang marah-marahin dia. Jadi keberadaan dia tidak tenang. Falmar'atul mubarakatu, kata Syekh, adapun wanita yang memberikan berkah, wanita yang keberadaannya itu adalah keberadaan yang sangat diharapkan, ya, tatawaddadu ila zawjiha bilisaniha wa maqaliha. Dia akan berbicara dengan suaminya dengan pembicaraan yang lembut. Dia akan berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Hatta law balagat fi hadha ya wa kadzabat alaih bima yasurruhu ayasma'ahu wa qad rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kadhib fi hadits ar-rajul imra'atahu. Ya, nah bahkan disebutkan di sini walaupun terkadang sampai kepada derajat dia membohongi. Dia membohongi suaminya atau dia membohongi istrinya dengan maksud dan tujuan untuk menyenangkan pasangan hidupnya, maka ini diantara bohong yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu ini adalah istri yang paling kucintai. Padahal dalam hatinya dia sebenarnya nggak suka sama istrinya. Tapi dia mengungkapkan itu supaya ada ketenangan, ada kesenangan di antara keduanya. Begitu juga si istri. Dia berbicara dengan suaminya. Dia terkadang dongkol dengan suaminya. Dia meminta beli sesuatu dari suaminya. Yang kemudian makanannya memang tidak enak. Ditanya oleh suaminya, gimana makanan yang abang pilih? Enak kan? Suka kamu bujukan? Masya Allah, saya suka kali dengan makanan ini.
Ini di antara hal yang disebutkan oleh beliau di sini. Dari fi hadis mar'ah zaujaha. Fala ba'sa an tukdzibal mar'atu ala zaujiha. Jadi tidak masalah seorang wanita yang dia berdusta kepada suaminya wa tadhkara lahu min hubbiha, misalnya dengan dia menyebutkan dia mencintai Baik. Wal mar'atu salihatu tatawaddadu ila zawjiha bi husni madhariha. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa faqala allati tuti' zawjaha idza amara wa tasurruhu idza nadara wa hiya la tusma'u zawjaha la turihi ma yu'dhihi abadan. Al-mar'atu salihatu mubarakatu takhafu an tu'dhi zawjaha bi kalimatin aw bi nadharatin aw bi talabin aw bi fi'lin aw bi su'i manzarin. Walimada? Lianna ta'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurul 'ain la tu'dhi qatalaqallah fa innama huwa indaka dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Masya Allah. Perhatikan.
Maka wanita yang solehah adalah wanita yang dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampakkan hal-hal yang indah kepada suaminya. Iya, dia menampakkan lisannya yang baik, mukanya yang ceria, badannya yang dia mempersiapkan dirinya, yang suaminya itu suka melihat dia dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi. Ya, yaitu zahiran wa batinan, ketika hatinya itu senang menyambut suaminya, pasti akan nampak dari wajahnya, akan nampak dari pakaiannya. Ya, ini adalah hal-hal yang disifati oleh Nabi SAW sebagai sifat wanita yang saleh. Dan sebaliknya para hadirin dan hadirat, ya suaminya melihat dia fisiknya, suaminya melihat dia pakaiannya kotor, rumahnya nggak bersih, anak nggak terurus, dia sendiri juga ya mukanya nggak pernah ceria, maka ini bukan wanita yang salehah. Ya, namun wanita yang saleh seperti kata Nabi SAW, ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang paling baik allati tuti'u zaujaha idza amara. Dia mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya. Wa tasurruhu idza nadhara. Dan suaminya itu akan berbahagia, senang, nyaman ketika dia melihat istrinya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, apakah dari sisi pakaian, ataukah dari sisi wajahnya, atau apa yang ada di sekitarnya, anak, rumah, bersih, dan lain sebagainya. Ya tidak dia suami pulang ke rumah, ya dalam keadaan rumah kotor, dia masih uring-uringan di tempat tidur sama HP-nya. Ya terkadang baju terletak di tanah, di lantai. Ya sebagian mungkin mohon maaf pakaian dalamnya itu di tempat tidurnya, atau mohon maaf terkadang membalut haidnya itu dilempar ke toilet. Ini sesuatu yang nggak suka dilihat oleh laki-laki. Siapapun orang nggak suka melihat seperti ini. Ya, maka hal yang seperti ini, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, harus dijaga. Hal-hal yang kecil inilah terkadang membuat bosan dan jenuh. Apakah dari pihak suami ataukah dari pihak istri. Wala turihi ma yudhi abadan wa la tusma'u zaujaha. Dia tidak memperdengarkan sesuatu kepada suaminya, dan juga dia tidak memperlihatkan sesuatu kepada suaminya apa yang membuat suaminya itu terganggu. Ya, maka perempuan yang saleh yang berberkah takhafu an tu'dhi zaujaha. Dia takut untuk memberikan gangguan kepada suaminya. Apakah dengan kalimat yang dia ucapkan, apakah dengan pandangan yang tidak menyenangkan, ataukah dia meminta sesuatu kepada suaminya yang permintaan tersebut terkadang terlalu berat, permintaan tersebut di luar di atas kemampuan suaminya, atau selalu minta jajan nggak cukup, uang nggak cukup, nggak pernah cukup, atau dengan perbuatannya, atau dengan jelek pandangannya. Kenapa? Dikarenakan wanita yang salehah dia mengerti. Nabi SAW telah mengkhabarkan dalam hadisnya, janganlah seorang wanita dia membuat gangguan kepada suaminya di dunia, kecuali istrinya di akhirat nanti dari kalangan bidadari. Ya, dia berkata, la tu'dhi qatalakallah. Jangan engkau ganggu suamimu. Jangan engkau ganggu dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakakan engkau. Fa innama huwa indaka dakhilun. Hanya saja suami kamu itu adalah tamu sebenarnya untuk kamu. Dan dia itu akan terpisah denganmu dan dia akan berkumpul bersama kami. Yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan oleh bidadari. Hadis ini ya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Targhibut Tarhib. Bisa difahami ya teman-teman semua ya. Maksudnya kitabus sahihah. Jadi ketika ada seorang istri yang dia membuat gangguan kepada suaminya, dia memarah, dia berbuat jelek kepada suaminya, apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan pandangan yang tidak menyenangkan, maka laki-laki yang soleh ini dia akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari yang ada dalam surga, dan bidadari yang ada dalam surga yang akan menjadi istrinya nanti kelak di yaumul qiyamah. Dia berkata, jangan kau mengganggu dia, jangan kau menyakiti dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menghina engkau, semoga Allah menghancurkan engkau. Ya, dan dia sebenarnya adalah cuman tamu untuk kamu. Suamimu tamu buat kamu, dia nggak hidup selama-lamanya denganmu, dia akan mati. Dan dia akan berpisah denganmu dan akan kembali bersama. Dan dia akan berkumpul bersama kamu. Ya, ini merupakan hak yang besar ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan sampai ini terjadi dan didoakan jelek oleh bidadari yang ada di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan min haqqi zauj ala zaujatihi, dari haknya suami yang harus dilakukan oleh si istri, antahfadha ardahu bihifdzi nafsiha. Seorang wanita hendaknya dia menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Ya, jadi dia menjaga kehormatannya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk dia menjaga kehormatan suaminya. Karena ketika si istri berbuat sesuatu, hal yang nggak pantas, hal yang nggak senonoh, hal yang jelek, dan kemudian dilihat oleh orang, terkadang orang itu tidak langsung berpikir kepada istri sebagai pelakunya, tapi terkadang dia berpikir, kemana suaminya? Kenapa suaminya tidak mendidik dia? Kenapa suaminya tidak mengajarkannya? Kenapa suaminya tidak membimbingnya? Orang kan punya pandangan seperti itu. Di bentuk Anda memuliakan suami Anda harus memuliakan diri Anda. Karena apa yang Anda lakukan itu akan menjadi cerminan, yang itu akan menjadi jembatan orang mencela suami Anda. Ya. Wan tahfadhu ardahu fi nafsihi. Ya, dan engkau menjaga kehormatannya pada dirinya. Ya, jadi dua hal yang harus dijaga. Misalnya seorang wanita tadi, dia keluar dari rumahnya memakai minyak wangi, ya, atau memakai baju yang terlalu mencolok, sehingga dia tercium minyak wangi tadi di mulut-mulut orang atau di hidung-hidung orang. Apa yang orang akan berpikir? Orang akan berpikir, ini suami nggak becus, suami dia nggak becus. Masa istrinya keluar rumah pakai minyak wangi? Masa suami istrinya keluar rumah memakai pakaian dengan seperti ini memberikan fitnah? Ya, makanya dia akan memberikan dampak jelek untuk suami. Wala tu'arridhuhu lil fitan, dan jangan engkau masukkan suamimu ke dalam fitnah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, dari ketika ditanya kepada beliau an khairin nisa, ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa wanita yang paling baik? Nabi SAW mengatakan, allati tuti'u zawjaha idza amara, yang dia mentaati suaminya ketika diperintahkan, wa tasurru idza nadhara, dan membuat senang suaminya ketika suaminya melihatnya, wa tahfadhuhu fi nafsiha wa maliha, yang dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Dan Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atun, ya, wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hattakat sitra ma bainahu wa bainallah. Siapa saja wanita yang dia melepaskan pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha, yang itu bukan di rumah suaminya, maka dia telah membuka sitar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya, dia telah menghancurkan penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apa maksudnya ketika seseorang dia pergi ke rumah saudaranya, pergi ke rumah sepupunya, kemudian dia melepaskan pakaian di rumah sepupunya tadi ke toilet, atau dia melepaskan pakaian menggantikan baju yang lain di rumah di kamar yang tertutup di rumah saudaranya, atau apa yang dimaksudkan dalam hadis? Paham? Jadi di sini kata Nabi SAW, siapa saja yang seseorang meletakkan pakaiannya di luar daripada rumah suaminya, maka dia telah berbuat hal yang jelek. Kan seperti itu. Jelas. Apa maksud daripada hadis ini? Apakah seperti yang saya sebutkan tadi, dia pergi ke rumah sepupunya, atau dia pergi ke rumah saudaranya, dia pergi ke rumah ibunya, dia pergi ke rumah abangnya, dia pergi ke rumah adiknya, kemudian dia buka baju di sana untuk menggantikan baju yang lain, atau dia mandi, dia buka baju di toilet? Apakah maksudnya hadisnya seperti ini? Tidak. Perhatikan baik-baik. Qulu hadza ayyuhal ahibbah li hifdzi irdiz zauj. Dan ini semuanya wahai para wanita,
ya untuk menjaga kehormatan suamimu. Fal mar'atu mamnu'atun hatta min wadhu thiyabiha min ghairi baiti zawjiha. Yang mana perempuan itu dilarang ya sampai-sampai dia meletakkan baju selain daripada di rumah suaminya. Au ma yakumu maqamahu, atau apa yang digantikan sebagai tempatnya, maksudnya apa? Di rumah ibunya, di rumah ayahnya, diduduk yang memang dia tinggal bersama suaminya di rumah ayahnya, bukan di rumah suaminya. Karena zalin nazalan minha, atau memang sebuah tempat yang memang dia tinggal di situ, au baitin ahli, atau rumah bapaknya, idza dhahabat ilaihi bi idnihi fa inna takunu qad hattakat satr bainahu wa bainallah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tus'alu anhum fa inna ma lahum 'azimun wa dhanbuhum kabirun. Thalathatun la tus'al anhum rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamah famata 'asiyan, 'abdun abqa min sayyidihi wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa kafa mu'natad dunya." Perhatikan baik-baik. Baik, nanti saya artikan, saya baca dulu sampai selesai. Saya baca sampai selesai sedikit lagi. Baik. Disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Baik, perhatikan. Saya artikan dulu hadisnya, kemudian kita baca apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan ada 3 jenis manusia yang tiga manusia tidak akan pernah ditanya, dan tanggung jawabnya itu besar dan dosanya itu juga besar. Siapa yang mereka tidak ditanya 3 hal? Siapa yang mereka tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara oleh Allah? Seorang laki-laki yang dia memisahkan diri dengan jamaah dan dia bermaksiat kepada pemimpinnya, dan seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia mati dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, dan seorang budak yang dia lari dari tuannya. Apakah itu budak laki-laki ataukah budak perempuan yang melarikan diri dari tuannya, ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Dan wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang suaminya itu keluar dari rumahnya, yang suaminya itu pergi mencari nafkah. Wa kafaha mu'natad dunya, yang dia keluar untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian si istri tadi bertabarruj, ya, kemudian istri tadi membuka auratnya, dia keluar dari rumahnya, dia pergi ke rumah orang lain dalam keadaan dia tidak menutup auratnya, dalam keadaan dia tidak memakai hijab, ya, maka perempuan seperti ini juga tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Itu maksudnya. Bisa difahami ya? Saya ulangi kembali. Ini suami sudah mendidik istrinya untuk menjadi wanita yang solehah, wanita yang patuh, yang takut kepada Allah, yang mengikuti sunnah Rasulullah dan taat kepada suaminya. Baik. Kemudian si laki-laki ini pergi keluar bekerja. Apakah dia pergi keluar bekerja dalam hitungan dia balik lagi, atau hitungan dia mungkin safar untuk mencari nafkah, yang mana nafkah yang dia cari terkadang dia harus mengorbankan nyawanya, mengorbankan waktunya, dan terkadang dia akan melewati resiko yang sangat besar. Ya, nah sementara istrinya yang seharusnya dia menjaga dirinya, mensitar dirinya, menutup dirinya, justru si istri tadi dia bertabarruj. Ya, dia menampakkan auratnya. Ya, walaupun mungkin dia tidak keluar dari rumahnya di zaman sekarang. Dia punya TikTok yang dia berjoget-joget di TikToknya. Ya, dia menampakkan apa yang nggak pantas tuh dia tampakkan. Maka wanita-wanita seperti inilah wanita-wanita yang sangat jelek. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, imra'atun ghaba zawjuha fi syughlihi wa zawjuha intaqala min biladin yuridu madha? Yuridu an yakfiha mu'anatad dunya. Falamma ghaba anha tabarrajat wa dhahara lirrijal al-ajanib wa tamarrajat waqat fil khiyanah wal iyad billah. Innaha imra'atun waqat fi dhanbin 'azimin li'annahu lam tahfad haqqa zawjiha wa lam tahfad arda zawjiha. Ya, imra'atun, dan seorang istri yang dia ditinggal oleh suaminya untuk bekerja,
yang mana suaminya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk apa dia inginkan? Dia menginginkan untuk mencari nafkah agar dia bisa membawa uang untuk istrinya di rumah dan anak-anaknya. Nah, falamma ghaba anha, dan ketika si suaminya itu pergi dari rumahnya, justru si istri tersebut menampakkan auratnya dan dia menampakkan apa yang tidak pantas dia nampakkan kepada laki-laki yang itu bukan mahramnya. Subhanallah. Di sini kita nggak bercerita dia berzina dengan laki-laki lain. Di sini kita tidak berbicara dia melakukan hubungan gelap wanita tadi. Tetapi cuman sekedar dia menampakkan aurat apa yang tidak pantas untuk dia untuk menampakkannya. Sementara suaminya antara hidup dan mati untuk mencari nafkah, terkadang di bawah terik matahari dan terkadang dimarah-marahin sama kepala kantornya atau sebagai manajernya. Sementara si istri di rumah dia menampakkan auratnya, maka dia telah berbuat pengkhianatan yang sangat besar. I'adan billah. Innaha imra'atun waqa'at fi dzambin 'azimin. Dan ini perempuan yang akan mendapatkan azab yang sangat besar. Li'annaha lam tahfad haqqa zawjiha, dikarenakan dia tidak menjaga hak suaminya atau tidak menjaga kehormatan suaminya seperti yang kita sebutkan tadi. Buat apa dia cari uang ke sana kemari? Ya, dia keluar kota, lihat istrinya seperti ini. Suami Anda yang disalahkan. Padahal suami Anda, kalau dia tidak bekerja, mungkin tidak ada yang bisa dimakan. Apalagi Anda ingin minta beli ini, ingin minta beli itu. Ya, sehingga memberikan motivasi untuk suami terkadang perginya agak jauh sedikit. Ya, atau perginya agak lama agar supaya dia bisa memenuhi keluarganya. Maka disinilah wanita yang salehah untuk dia menjaga dirinya. Maka kata Syekh di sini, wal mar'atu salihatul mubarakatu. Dan seorang wanita yang saleh dan berberkah, tahrusu ala an tahfadha zawjaha. Dia berusaha untuk menjaga suaminya, wa alla tu'arradahu lil fitan. Walau bi kalimatin, dia tidak akan memasukkan dirinya ke dalam fitnah walaupun cuma dengan satu kalimat. Perhatikan apa kalimatnya? Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, la tubashir imra'atu imra'ata, jangan sampai seorang wanita yang dia bertemu dengan wanita yang lainnya, dia bertemu dengan temannya, dia bertemu dengan sahabatnya, fatan'atuha li zawjiha, kemudian dia menceritakan sifat-sifat temannya kepada suaminya. Bang, saya punya teman saya itu dulu di kelas yang paling cantik dia bunga desa. Ya umur dia sudah 35 tahun. Itu seakan-akan kalau pakai baju SMA, dia masih SMA. Kulitnya masih kencang, wajahnya glowing, ya bibirnya begini, kakinya begini, matanya begini, hidungnya begini. Dia ceritakan semua kepada suaminya. Ya ka'annahu yanzuru ilayya, seakan-akan suaminya melihat langsung wanita tadi yang diceritakan karena sangat detail dia menceritakan tentang temannya. Ya, subhanallah, hal yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Dan wanita yang solehah tidak akan pernah mengucapkan kalimat yang seperti ini. Idza kanat imra'atu ayyuhal ahibbah mamnu'atan min wasfil mar'ati ukhra li zawjiha. Nah, kalau seandainya ya seorang wanita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh mensifati temannya ya kepada suaminya, nggak pantas untuk dia ceritakan. Para hadirin dan hadirat, ya, min wasfi mar'atin ukhra li zawjiha hifdhan li a'radil muslimin. Kenapa nggak boleh dia menceritakan tentang kecantikan wanita lain di depan suaminya? Pertama, untuk menjaga kehormatan muslimin. Ini wanita ini dia punya suami. Bagaimana Anda menceritakan tentang istri orang lain kepada laki-laki yang lain? Kalau suaminya tahu apakah dia rela, dia nggak ridho. Suami istrinya diceritakan kepada laki-laki yang lain, pasti orang akan cemburu. Yang kedua, hifdhan li'ardi zawjiha. Dan juga yang kedua, untuk menjaga suaminya. Fa kaifa biman tusawwiru sadiqatiha wa taj'alu sura sadiqatiha fi baitiha. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya dia punya teman yang kemudian difoto, yang kemudian foto temannya itu dimasukkan ke album di rumahnya, yang kemudian dibuka oleh suaminya tadi. Paham nggak? Jadi ada seorang wanita,
Dia foto temannya, dia masukkan di HP-nya, dia masukkan di Instagram-nya, dia masukkan di Facebook-nya, dia masukkan ke album rumahnya. Kalau mungkin sekarang, kalau album udah nggak model lagi ya. Jadi modelnya di WA atau model status WA-nya, model di Instagram-nya atau di Facebook-nya. Yang namanya suami kan pasti dia akan berteman dengan istrinya di media sosial. Yang namanya si suami kan pasti akan melihat ya status istrinya, pasti akan dilihat. Nah kemudian yang dia lihat istrinya sedang foto sama temannya yang cantik tadi, di istrinya pasang di status WA. Suaminya lihat nggak? Suaminya akan lihat. Cerita tadi saja tentang sifat-sifat istri orang atau wanita lain di depan suami itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, apalagi Anda pasang foto teman Anda yang kemudian istri suami Anda melihat. Bukankah ini lebih jelas lagi daripada pensifatan? Ya, maka orang itu harus cerdas, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, kemudian jangan sampai suami Anda berubah ya wajahnya kepada Anda. Ya, ternyata teman dia lebih cantik. Kenapa saya nggak nikah sama teman dia ya? Ya kenapa saya nikah sama orang udah dia mukanya kayak gini, mukanya pas-pasan. Ya di rumahnya juga suka ya gitu-gitu ah. Nggak bersih-bersih. Akhirnya berubahlah muka suami Anda. Berubahlah sikap suami Anda kepada Anda. Nah, jangan sampai kemudian Anda baru mencari kambing hitam tanpa Anda sadari Andalah yang buat fitnah sendiri kepada rumah tangga Anda. Bisa difahami para hadirin, wa kaifa biman tasawwirun nisa bihatifiha. Nah, bagaimana kemudian dia memfoto, kata Syekh di sini, tsumma tu'radu suwara, kemudian dia kirim gambarnya tadi, foto temannya tadi, ala zaujiha. Dia kirim kepada suaminya. Bang, ini saya lagi sama teman saya, nggak cantik nggak teman saya nih? Cerk, dikirim di foto. Dikirim kepada suaminya. Ini kan ajib ini. Wala haula wala quwata illa billah. Di mana kecemburuan Anda kepada seorang laki-laki, kepada suami Anda sendiri? Foto teman Anda yang cantik itu Anda kirim ke suami Anda atau Anda pasang di status Anda. Kira-kira ibu-ibu sehat nggak sih? Sehat nggak kira-kira berbuat hal yang seperti ini? Nanti kalau suaminya selingkuh atau suaminya poligami baru stres, baru nangis-nangis, baru teriak-teriak. Ya, maka sebelum itu semua terjadi bukan berarti gak boleh poligami. Maksudnya saya cerita selingkuhan, ya atau seseorang yang dia melakukan poligami, yang dalam keadaan maslahat dia berpoligami belum dia dapatkan untuk pribadinya sendiri, bahkan akan menghancurkan rumah tangganya karena memang pendapat dari sebagian para ulama, ya poligami itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya boleh. Ya bukan sunnah, itu hukumnya boleh. Ya ini di pendapat kuat dari kalangan sebagian ulama mazhab. Ya sunnah saja, hukumnya bukan sunnah, apalagi wajib, tapi hukumnya boleh. Nah sesuatu yang boleh ketika memberikan mudarat yang lebih besar kepada seseorang, maka dia jauhi hal yang memberikan mudarat tersebut. Ya, tetapi terkadang perkara yang mubah itu kan memberikan manfaat kepada seseorang. Yang terkadang manfaatnya itu lebih besar, maka dia berusaha untuk melakukan maslahat tadi. Tapi kalau seandainya dengan dia berpoligami, dia akan memberikan mudarat dalam rumah tangganya, maka dia jauhi hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya. Maka di antara hal yang paling terpenting supaya tidak terjadi kemudaratan dan supaya ada ketenangan, memang tidak disyaratkan seorang suami ketika menikah lagi, dia harus memberitahu kepada istrinya. Nggak ada disyaratkan, tetapi jangan sampai ketika Anda menikah lagi, yang kemudian Anda sembunyi-sembunyi, hidup Anda nggak tenang, yang tadinya ingin menikah lagi supaya dapat ketenangan, malah justru kucing-kucingan. Hidupnya was-was terus. Jangan-jangan istri saya tahu, jangan-jangan istri saya tahu. Sehingga nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Ketika nggak ada ketenangan tadi, ada sedikit masalah itu biasanya pecah, sedikit masalah terbakar. Maka ini akan memberikan mudarat. Jelas ya? Idza kanat zaujatu mamnu'atan min an tasifa imra'atan ukhra li zawjiha fala syakka anna mamnu'atun min an tatluba min zawjiha ma yu'arriduha aw yu'arridu lil fitan ka kanawatin wa fadaiyyah wa suwarin wa majalatin wa nahwi dzalik la syak annahu la yajuz limra'ati an tatluba min zawjiha ma yu'arriduhuma lil fitan. Oleh karena itu seorang istri tentunya terlarang
Ya, ketika dia mensifati seorang wanita yang lain kepada suaminya, apakah dia kenal ataukah dia tidak kenal? Yang penting kan bukan berarti kenal. Oh, kalau kenal berarti fitnahnya demikian. Kalau nggak kenal maka nggak ada fitnah. Enggak. Ini namanya perempuan dikenal atau nggak dikenal ya fitnah namanya. Fala syakka ana mamnu'atun min an tatluba. Maka tidak ada keraguan lagi, maka ini hal yang terlarang. Ketika seorang suami atau seorang istri meminta kepada suaminya hal-hal yang akan menjatuhkan ke dalam fitnah. Gimana maksudnya? Dia minta sama suaminya, bang beli televisi dong sama parabolanya, sama siarannya, ya dengan acara-acara di televisi. Yang kemudian nonton bareng, gimana coba dia nonton bareng sama suami, sama istrinya. Suaminya di sini, istrinya di sini. Yang namanya orang yang di film itu atau di TV kan isinya kan perempuan di situ. Ya kalau perempuannya bercadar siapa yang mau nonton perempuan yang bercadar? Pasti perempuan yang menampakkan auratnya. Nah Anda sama suami Anda nonton bareng perempuan orang. Mensifati saja nggak boleh lah. Gimana lagi Anda nonton bareng? Iya di konawat-konawat, channel-channel TV, atau di gambar-gambar, atau di majalah-majalah, atau yang semisalnya, maka jelas ini hal yang tidak dibolehkan untuk seseorang suami dimintai oleh istrinya dari hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam fitnah. Wallahu ta'ala alam. Sawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin diskusinya lebih banyak ya dari apa yang telah kita sampaikan dari materi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya sesi pertanyaan Ustaz ya. Nah, Yang pertama Ustaz kan, Bismillah. Adakah jalan untuk membatalin ucapan talak ketiga ke istri? Kapan efektifnya talak ketiga itu? Kalau kita damai dengan istri setelah perkataan tadi di atas, tetap sahkah pernikahan tersebut? Bisakah kita hanya membayar denda atau bertaubat untuk membatalkan perkataan di atas? baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Talak 3 adalah ketika seorang suami mentolak istrinya, kamu saya tolak. Baik. Kemudian dia rujuk, apakah dia lafadzkan rujuk ataukah dia menyetubuhi istrinya. Maka ini tanda dari rujuk. Tapi kemudian selanjutnya dia tolak lagi istrinya. Kemudian dia rujuk lagi. Tapi berarti sudah hitung 2 kali. Kemudian ketiga kali dia tolak istrinya, para hadirin dan hadirat, maka jatuhlah di sini namanya tolak 3. Dan tidak ada taubat bagi dia. Tidak, dalam masalah tolak ini nggak ada taubatnya. Ya kalau kamu bertobat memarahi istri kamu, udah kamu diampunkan dosa oleh Allah. Adapun tolaknya sudah jatuh. Tidak ada kafarah baginya kecuali si istri tadi menikah dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sah, yang kemudian dia melakukan hubungan badan. Nah, kapan dia diceraikan kembali oleh suaminya tadi, ya sudah silakan Anda kawin lagi. Tapi selama dia tidak membatalkan pernikahannya, ya maka Anda tidak punya hak lagi kepada istri Anda tadi. Maka di sini para hadirin dan hadirat jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Maka di sini ada manajemen yang harus dijalankan oleh suami dan istri untuk mengontrol, dan terkhusus suaminya untuk mengontrol emosinya. Jangan sampai seperti kata para ulama, ya marah itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Ya masalah kecil, masalah sepele dia katakan kamu saya cerai, ini kan gila namanya. Dia sudah membangun rumah tangga puluhan tahun, cuman masalah yang kecil karena emosi yang tidak terkontrol dia katakan kamu saya cerai. Setelah 3 jam, 4 jam dia telepon ustadznya. Ustadz gimana nih, saya sudah cerai yang ketiga sama istri saya. Masalahnya semua sepele, nggak ada yang masalah besar. Kira-kira apa yang mau saya buat? Boleh nggak saya bayar kafarohnya? Nggak ada kafaroh di sini. Istri Anda sudah lepas dari Anda, bukan lagi istri Anda. Dia boleh kembali kepada Anda kalau dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi nggak ada tobat dalam masalah cerai. Bu, maksud saya tidak ada, dengan bertobatnya dia tetap cerai itu jatuh. Tidak mengubah jatuh dan tidak jatuhnya cerai tersebut dengan tobat yang dilakukan. Ya walaupun dia menangis, merengek dan lain sebagainya, tetap cerainya sudah jatuh. Tobatnya Anda mendolimi istri Anda, memarahi istri Anda, mentempeleng istri Anda, menendang istri Anda, mengucapkan dia kalimat-kalimat yang jelek. Kemudian Anda bertobat kepada Allah. Naam, insya Allah tobat Anda diterima. Tapi kalimat yang Anda jatuhkan kepadanya, kamu saya cerai, sudah selesai. Sudah finish, itu udah nggak ada lagi.
nggak ada lagi saya tobat, saya bayar kafarah, nggak ada kafarah. Ya hal yang ada, dia nikah dengan laki-laki yang lain yang bukan sifatnya settingan, dan dia kemudian melakukan hubungan badan. Kalau dia bahagia, ya sudah selesai. Itu bukan lagi calon Anda cari istri yang lain. Atau kalau seandainya dia bercerai, ya udah silakan Anda kawin lagi. Nah, jadi nggak boleh bermudah-mudahan mengucapkan kalimat cerai. Allah. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, pertanyaan, suaminya menginfakkan hartanya pada yang haram. Apakah diperbolehkan mengambil diam-diam uangnya tanpa sepengetahuannya untuk tabungan anak-anak? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Datang seorang sahabiah kepada Nabi SAW dan dia menyebutkan bahwasanya suaminya tidak memberikan uang yang cukup kepadanya. Apakah boleh dia mengambil harta tersebut? Tanpa sepengetahuan suaminya, Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anakmu. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang istri mengambil dari harta suaminya tanpa izin dari suaminya ketika suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan kepada anak-anaknya. Itu satu hal. Nah, bagaimana kalau seandainya suaminya itu, kalau seandainya uangnya tidak diambil, dia akan berbuat maksiat kepada Allah. Dia menginfakkan kepada hal yang nggak penting, maka dalam kondisi seperti ini, wallahu a'lam bishawab, menyelamatkan harta si istri suami jauh lebih utama. Ya, pertama untuk jangan sampai uang itu terbuang sia-sia. Yang kedua untuk menyelamatkan dia agar tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah, dan ketiga adalah supaya harta tersebut bisa tersalurkan kepada hal yang baik kepada anak-anak untuk biaya sekolah mereka, biaya pendidikan mereka, atau biaya untuk hal-hal yang lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum. Jika seorang istri ingin suaminya lebih salih, senang baca Quran, senang tahajud, dan sunnah lainnya, namun si suami agak kurang dalam hal itu. Dia cuma melaksanakan yang wajib-wajib saja seperti salat 5 waktu. Jadi si istri saat melihat suami ada rada-rada benci gitu. Nauzubillah. Apakah ada yang salah dengan si istri? Apakah perlu diruqyah, Ustaz? Si istri atau suami yang diruqyah? Istrinya mungkin, Ustaz. Kenapa diruqyah? Dia kan ingin yang baik. Masa orang ingin baik diruqyah? Perhatian hadirat, tidak ada masalah untuk dia benci, tapi benci yang tertanam pada hatinya itu bukanlah benci yang kemudian dia ingin melepas, tapi benci itulah benci yang itu muncul dari kecintaan. Dalam arti kata ketika dia benci suaminya, tidak malas baca Quran dan lain sebagainya, kebencian itulah seperti kita benci dengan seorang anak. Ya, apakah ketika kita benci dengan anak kita melepaskan anak kita itu, atau kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar anak kita itu suka, senang melakukan apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita inginkan darinya dari kebaikan. Nah, begitu juga ketika kebencian tadi adalah memunculkan motivasi untuk dia sendiri agar suaminya bisa berbuat lebih baik. Itu tidak ada masalah, ini hal yang baik. Tapi kalau dengan benci, dengannya dia tidak mau meladeni suaminya, ya, dia tidak mau diajak keranjang, dia tidak mau ya melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, jangan sampai suami Anda meninggalkan perbuatan sunnah sementara Anda melakukan perbuatan yang haram. Yang mana yang lebih jelek? Suami Anda lebih jelek atau Anda lebih jelek? Seorang suami ketika meminta istrinya keranjang dan suaminya istrinya tidak mau, dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Nah, salat malam hukumnya sunnah, baca Quran itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada tingkat kewajiban. Nah, sementara dia meninggalkan perkara sunnah, sementara Anda melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, jadi semaksimal mungkin diajak suaminya dari rasa benci tadi adalah untuk mengajak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, apakah boleh mengganggu suami dengan sering-sering menyebut tentang mantan pacar dan mantan istrinya karena kecemburuan sang istri? Contoh, itu pacar Abi telepon dan lain-lain, Ustaz. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pertama, kenapa harus berhubungan dengan wanita yang terlarang? Ya, semaksimal mungkin seseorang jangan berkomunikasi dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali memang hal-hal yang itu sifatnya adalah penting. Ya, hal-hal yang memang perlu bertanya sesuatu atau ingin sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini mantan pacar telepon. Apa hubungannya mantan pacar telepon?
Ya justru suaminya, istrinya mendidik, bukan mendidik, mengarahkannya, memberikan nasihat kepada suaminya. Ya jangan berhubungan dengan wanita-wanita yang mungkin dia sudah punya hidup sendiri, kamu juga punya hidup sendiri. Yang kita khawatirkan bahwasanya cinta lama kembali bersemi dan ini akan membukakan hal yang jelek. Ya dan ini selanjutnya ya jauhi kalimat-kalimat yang seperti ini para hadirin dan hadirat justru terkadang akan membuat si suami itu tidak suka mendengarnya, tidak suka melihat dengan kondisi seperti ini seperti kita sebutkan tadi. Wanita yang soleh adalah wanita yang mana si suaminya itu senang dengan ucapannya, senang dengan perbuatannya. Ini kan namanya ngenyek ya. Namanya menyindir-nyindir. Lebih baik dia ngomong terus terang daripada nyindir-nyindir. Terkadang nyindir-nyindir itu lebih menyakitkan daripada seseorang ngomong terus terang. Dan suami juga apa urusannya dia berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Bismillah, mau nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi sikap mertua yang menguasai harta menantu perempuannya, yang sebagian besar merupakan pemberian orang tua si menantu ketika mereka masih hidup. Perkara ini sering menjadi sumber konflik antara anak laki-lakinya dan si menantu, karena si menantu ingin ibu mertuanya mengembalikan haknya. Jazakallah khair. Gimana tadi? Hartanya harta siapa? Harta menantu perempuannya, Ustaz. Di Harta menantu perempuannya perempuan. Dikuasai mertuanya, Ustaz. Jadi misalnya si bapak sudah meninggal. Kemudian si bapak ini dia punya banyak warisan. Nah, warisannya ini ada didapatkan oleh perempuan tadi dan juga didapatkan oleh ibunya. Kan seperti itu. Nah, kemudian harta si anak tadi yang dapat dari bapaknya, yang itu adalah istrinya seseorang tadi, ya hartanya semua dikuasai oleh mertuanya. Mertua si laki-laki tapi ibunya si perempuan tadi. Gitu maksudnya. Mertua si laki-laki bukan ibu perempuannya kayaknya, Ustaz. Tapi ibu lakinya, Ustaz. Ibu suaminya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana menyikapi sikap mertua yang menguasai harta menantu perempuannya, yang sebagian besar merupakan pemberian orang tua si menantu ketika mereka masih hidup. Perkara ini sering menjadi sumber konflik antara anak laki-lakinya dan si menantu, karena si menantu ingin ibu mertuanya mengembalikan haknya. Ibu mertuanya mengembalikan haknya. Kalau seandainya itu bukan haknya, maka haknya nggak dibolehkan seseorang mengambil harta orang lain. Kafar, cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, maksud saya cukup seseorang itu mendapatkan dosa ya ketika la yuhillu malul muslim, tidak halal harta seorang muslim kecuali apa yang membuat dia itu rela dan ridho dengan harta tersebut. Ya, maka tidak boleh seseorang mengambil hak yang bukan haknya dia. Tidak boleh dia menahan harta yang bukan haknya dia. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan, ya seorang yang dia bekerja kepada orang lain, ya jangan sampai dia mengakhirkan memberikan gaji, ya dengan batasan keringatnya itu jangan sampai kering. Demikian Nabi SAW mengkhabarkannya. Maka ini sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak benar. Maka dinasihatkan ibunya, dinasihatkan siapapun yang mereka mengambil harta orang lain. Ya, istilahnya hal yang nggak benar, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara penyelesaiannya, mungkin setiap keluarga memahami bagaimana cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, makanya di antara hal untuk menutupi pintu ini semuanya, ya warisan ketika meninggal seseorang, ayah meninggal misalnya, bukan suatu hal yang tabu setelah masa-masa berkabung. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan tentang warisan ini. Bukan hal yang tabu. Justru dengan membicarakan tentang warisan untuk supaya nggak menjadi kekacauan di depan. Karena itu merupakan perintah Allah. Jangan sampai hartanya sudah bertahun-tahun, ada yang meninggal lagi, ada yang lahir lagi, ada yang ini lagi, ada yang ini lagi. Hartanya tersia-siakan. Maka dari syariat Islam, ya ketika ada orang yang meninggal, maka hal yang pertama dilakukan adalah membagi harta warisan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, Bismillah Ustaz, apa sajakah kewajiban istri terhadap suami saat sedang tidak berada di satu kota yang sama sampai berbulan-bulan karena sedang mencari nafkah? Kewajiban suami, kewajiban istri ya.
Seperti yang telah kita Istri, sebutkan tadi para hadirin dan hadirat dari hadis Nabi SAW dan penjelasan kita tadi, ya ketika suaminya keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, maka hendaknya si istri menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga amanahnya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya. Dia tidak pergi ke sebuah tempat kecuali dengan izin suaminya dan lain sebagainya. Dan si suami juga, ya kalau bisa ketika dia bekerja jangan lebih daripada 6 bulan dalam dia mencari nafkah. Ya dia kembali ke rumah istrinya, bertemu dengan keluarganya, jangan sampai dengan terlalu lama dia keluar kota untuk mencari nafkah. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah akan memberikan dampak yang jelek kepada istri dan anak-anaknya di rumah. Jadi si istri segera, si suami segera mungkin dia pulang, dan si istri menjaga kewajibannya seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, Bismillah, aib apa saja yang harus diceritakan sebelum menikah? Contoh, qadarullah, ada kawan Ana beberapa tahun lalu, dia kehilangan beberapa giginya dan sekarang harus memakai gigi palsu. Apakah dia harus menceritakan kondisinya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Di sini perlu untuk kita ketahui kalau memang aib-aib yang seperti itu ya adalah hal yang biasa dan lain sebagainya, dan itu tidak mengurangi daripada hubungan dalam rumah tangga ke depan, maka zahirnya tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau seandainya itu memberikan pengaruh dalam rumah tangga, misalnya si istrinya tadi memang nggak bisa punya anak, dia mandul misalnya dan lain sebagainya, maka ini adalah hal yang akan memberikan pengaruh dalam rumah tangga tadi. Jadi dia menceritakan, atau si istri, si suami misalnya, dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Apakah tidak punya syahwat kepada perempuan memang kondisinya demikian, atau dia punya sakit tertentu, ya sehingga ininya tidak aktif, maka ini merupakan aib dalam rumah tangga, dia harus menceritakan. Kalau si suami istrinya tadi menerima dengan kondisi suaminya tidak bisa melakukan hubungan badan, ya dia mau menerima dengan kondisi istrinya, sudah dia menikah. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima, ya sudah dia jangan menikah. Karena ini aib yang akan memberikan mudarat di dalam hubungan rumah tangga. Allahumma sholli. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, Bismillah, bagaimana hukum membuka baju selain di rumah? Seperti saat di salon yang mengganti pakaian dengan baju salinan, salon Ustaz. Kita sudah memberikan tahu tadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maksudnya adalah dia menampakkan aurat yang bukan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kalau seandainya di salon itu dia menampakkan aurat kepada laki-laki, jelas ini termasuk hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya buka salon mengganti baju yang lain dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menasihati teman yang berhutang tanpa pengetahuan suaminya? Si istri juga berhutang sengaja tanpa memberitahu suami karena takut suaminya marah. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada hal-hal terkadang dalam rumah tangga yang memang ada sesuatu kondisi dan suatu keadaan yang si istri berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suaminya, secara hukum asal maka tidak ada masalah. Karena bolehnya berhutang itu berlaku apakah dia sudah menikah ataukah dia belum menikah. Namun kalau seandainya dia berhutang tadi memberikan mudarat kepada si suaminya, maka jelas ini tidak dibolehkan. Ya dia misalnya dihutang hal yang akan mudah dia bayar atau suaminya mudah untuk membayarnya. Tapi dia berhutang membeli sesuatu yang memang suaminya nggak punya kemampuan untuk membeli sesuatu tersebut, tapi kemudian dia gadaikan sesuatu yang dimiliki oleh suaminya, maka ini zalim namanya. Ini hal yang tidak dibolehkan dan ini hal yang terlarang dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, Ustaz mau tanya tentang warisan. Di saat ayah masih hidup, beliau sudah menulis surat wasiat tentang harta warisan. Tetapi di saat ayah sudah meninggal, si anak-anak yang dari pihak ibu pertama melihat ketidakadilan dalam pembagian harta, sehingga kesepakatan bersama tidak lagi mengikuti tentang isi surat wasiat itu dan membaginya secara adil tanpa ada keributan.
menurut hukum agama, apakah boleh melanggar isi surat wasiat? Baik, secara hukum asal tidak wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, nggak boleh. Wasiat nggak boleh dijalankan kepada ahli waris. Bisa si bapak sakit, yang itu membuat si bapak itu meninggal sakitnya. Kemudian dia mau nulis wasiat, anak saya dapat ini, anak saya dapat ini, maka itu tidak boleh dijalankan. Dia tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu boleh diberikan kepada selain dari ahli waris. Ya apa misalnya sepersepuluh harta saya untuk pembangunan masjid di sini dan di sini. Sepersepuluh harta saya adalah untuk santunan anak yatim para janda. Maka dikeluarkan, itu boleh. Tapi memberikan wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka wasiat itu semuanya harus dibatalkan dan dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat Islam. Az-zakar mithal hadil untayan. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Ya, jadi kalau misalnya si laki-laki mendapatkan 100 juta, si perempuannya dapat 50 juta. Ya, sebagaimana hitungan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Insyaallah pertanyaan sudah habis, Ustaz. Sudah bisa ditutup, Ustaz. Mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Tapi insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya tutup, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.